Saya lihat dia terbang ke atas, posisinya kalau terbang itu dia jadi kayak melingkar begitu sambil tertawa kikik. Di situ saya mau teriak nggak bisa, karena memang nggak tahu kenapa nih lidah kayaknya keluh banget ya. Saya jadi sama mau teriak sekencang-kencangnya pun nggak bisa. Oke, selamat malam pemirsa. Kembali lagi di Aija TV bersama saya Jimmy Welbla. Nah, kebetulan ya untuk malam kali ini saya lagi berada di daerah Pondok Aren, bertepatan di kediamannya Bang Ari. Oke, malam Bang Ari. Alhamdulillah sehat Bang Ari. Nah, hujan. Nah, saya juga dapat kabar nih Bang Ari katanya punya pengalaman yang nggak enak nih, cerita-cerita mistis Bang Ari waktu zaman Bang Ari kerja di daerah Bintaro tuh katanya. Iya, itu daerah Bintaro, daerah selatan. Ya kan dari teman-teman yang cerita tuh ceritanya tuh sempat bikin Bang Ari sakit kalau nggak salah tuh. Sakit 3 hari saya. Saya ngeri Yang gitu. kejadian itu tuh ya mungkin karena shock lah ya. Gitu. Karena shock saya merasa ya baru kali itu kan nemuin yang seperti itu. Nah, itu awalnya gimana sih Bang? Itu sekitar tahun 2001 atau 2002 ya. Jadi pada saat itu bapak saya kan kerja di salah satu gudang daerah Bintaro. Kebetulan beliau sakit dan akhirnya wafat. Kebetulan memang pada saat di situ tidak ada yang namanya nungguin untuk jaga malam lagi di situ. Nah, saya selaku anaknya ditawarin karena memang dari orang kantor nggak ada yang mau untuk ditempatkan di situ. Akhirnya ya udah, kebetulan saya memang pada saat itu kan nyambi jadi kerja di studio lah istilahnya gitu, studio musik. Malamnya kosong nih, saya cobalah kerja malam di situ. Ya awalnya sih memang saya juga tipikal orang yang penakut sebetulnya, karena memang bapak ini setiap kalau misalkan lagi ada kejadian-kejadian yang sifatnya misteri lah gitu ya, itu selalu cerita. Paginya ketemu sama saya atau siangnya ketemu sama saya, cerita, wah semalam saya ketemu ini gini. Mungkin kamu kalau diceritain nggak bakal percaya nih gitu. Tapi memang kejadiannya begini. Itu masih terngiang banget di pikiran saya ya. Sampai akhirnya saya nggak nyangka bisa kerja di tempat yang bapak pernah tempatin. Saya juga mikirnya, aduh gimana ya, karena dulunya kan bapak sering cerita yang serem-serem nih. Sekarang saya yang kerja di sini. Tapi karena memang faktor kebutuhan ya udah saya jalanin aja lah. Sebulan, 2 bulan saya mulai beradaptasi, 3 bulan nggak ada kejadian apa-apa. Jalan bulan keempat nih mulai ada yang aneh-aneh ya menurut saya. Tapi saya pikir kan mungkin hanya suara atau apalah gitu kan. Cuman yang bikin saya ingat sampai shock banget ya, sampai saya sakit, yaitu kejadiannya pada saat saya lupa malam apa. Tapi memang kondisinya tuh mendung dan angin lumayan kencang kan. Saya suntuk, biasa kalau suntuk tuh namanya di pos sendirian nih, posisinya kan gudang itu gerbang hanya satu di depan, di belakang itu udah ketutupan semua, tidak ada jalan lagi, hanya akses lewat depan aja. Dari pagar itu ada pos saya. Dari pos saya ini sampingnya dempetan sama gudang, itu alat-alat buat alat berat lah, alat pengeboran. Nah, biasanya kalau lagi suntuk saya bakar ya sampah lah di tong di depan pos tuh. Nah, pada saat saya posisi gudang itu kan memang di dempetan sama pos, belakangnya ada mes. Mes itu ada 2, yang satu buat tempat orang yang sudah berkeluarga, satu lagi ditempati teman-teman yang masih bujang lah, pada ngumpul bareng-bareng di situ. Kalau saya tetap di pos depan. Kalau memang mereka masih banyak pada ngumpul di situ, saya seneng tuh. Tapi kalau misalkan seandainya mereka udah ada kegiatan di luar, alat keluar, udah mau nggak mau saya harus sendirian di situ. Nah, Nggak bisa jaga emang bener sendiri atau ada teman lagi, misalnya kayak biasa kan suka berdua gitu jaganya atau? kebetulan memang dari kantor nggak ada sip-sipan, memang saya sendiri. Jadi Gitu. itu sendiri. Iya, dan nggak ada liburnya. Oke. Gitu. Jadi memang pada saat bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat lah itu baru mulai ada kejadian ya. Tapi saya sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan, dalam arti kata mental saya sudah
kuat ya. Jadi pada suatu malam saya melihat tuh di belakangnya dekat depan mes itu ada kain jemuran. Awalnya saya lihat itu kain jemuran memang. Saya berpikir bahwa jemuran siapa, mungkin jemurannya istrinya teman saya yang pernah tinggal di situ. Karena memang kondisinya mendung ya dan mau hujan juga, saya berinisiatif untuk mengambil ya, jemuran itu saya pindahin ke dalam. Setelah saya mau ambil jemurannya, saya jalan, kok lama-lama saya perhatikan jemuran ini agak aneh ya. Maksudnya aneh tuh ya, kan ada suara angin ya, seperti kayak tiang bendera lagi kena tiup angin berprak gitu lah ya. Suara kibaran. Iya, kibaran gitu ya. Saya ngeliatin lama-lama yang tadinya saya pikir jemuran, kok jadi kayak berbentuk sosok gitu kan. Saya nggak yakin nih, makin lama makin saya deketin kan. Ternyata ya memang benar itu bentuknya seorang wanita yang lagi duduk di atas tiang jemuran. Posisinya tuh nunduk, saya nggak ngeliat mukanya ya karena memang rambutnya panjang dan itu kayak geleng-geleng gitu kan. Nah dari situ saya mulai yakin, wah ini nggak bener, ini pasti ya makhluk lah intinya gitu. Itu rasanya ya badan lemes semua, terus dari seolah-olah nih darah di tubuh saya nih pada naik ke kepala saya semua tuh, semuanya pada jadi ser semuanya. Saya lihat ini malah saya lihat dia terbang ke atas. Posisinya kalau terbang itu dia jadi kayak melingkar begitu sambil tertawa kan. Di situ saya mau teriak nggak bisa karena memang nggak tahu kenapa nih lidah kayaknya keluh banget ya. Saya jadi sama mau teriak sekencang-kencangnya tuh nggak bisa, mau kabur juga nggak bisa karena badan juga lemes. Sampai di atas saya sampai perhatikan di atas itu dia memang masih nangkring di atas itu. Jadi di samping tembok gudang saya itu memang ada tanaman bambu ya, bambu, tapi bambu hias, bukan bambu yang liar, bambu hias. Dia tuh nangkring di atas itu sambil tangannya tuh kayak nunjuk ke saya gitu. Saya tuh makin nggak karu-karuan rasanya. Akhirnya saya berusaha menghindar dari tempat itu untuk pindah ke depan. Itu sampai merembet ke tembok, saking badannya tuh lemes semuanya. Saya rasanya pengen pingsan tapi saya kuat-kuatin supaya sampai ke depan, ke pos. Saya merembet ke tembok tuh, jangan sampai saya tuh pingsan di tempat. Akhirnya alhamdulillah sampai di pos, saya langsung geletak ya, mungkin setengah sadar ya. Dari situ saya langsung sakit tuh selama 2-3 hari saya sakit karena memang tuh kejadian yang baru pertama kali saya alami. Setelah saya sudah mendingan sehat, saya bilang sama istri mau kerja lagi ya. Istri berinisiatif untuk nemenin karena dia pikir saya tuh mungkin suntuk terus ngelamun jadi ngeliat yang kayak begitu. Akhirnya istri nemenin, ngobrol juga, ada teman ngobrol. gitu. Akhirnya posisi istri saya tuh memang lagi hamil saat itu. Saya tadinya ngelarang kan, tapi saya pikir ya udahlah kalau buat semalam aja nggak apa-apa lah buat nemenin ngobrol. Pada saat itu saya nggak di pos, saya kira saya taruh di tempat mes yang di belakang dekat gudang tuh, kamar belakang. Istri saya tidur terus pagar memang gembok, saya kunci, saya taruh di kantong. Tengah malam saya bangun, saya perhatikan loh, istri saya nggak ada di tempat. Bingung, oh saya pikir kamar mandi, saya cek ke kamar mandi, di kamar mandi nggak ada juga. Saya langsung lari ke depan pos, di pos nggak ada. Saya lihatin gerbang posisi masih terkunci dan kuncinya pun gemboknya juga masih kuncinya masih di kantong saya nih. Saya bingung kemana ya, kok nggak ada, padahal itu ruangan mes itu juga nggak ada perabotan apapun, jadi hanya meja dan kompor aja di situ. Akhirnya pada saat saya datang lagi masuk ke dalam kamar, loh ternyata istri saya ada di dalam yang lagi tidur. Saya nggak berani bangunin, saya diam aja. Akhirnya saya nggak tidur tuh, saya tunggu sampai pagi, baru besoknya saya ceritain, kamu semalam kemana? Nggak kemana-mana, memang di dalam aja.
kirain ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi saya pasti bangunin lah, nggak mungkin saya berani ke kamar mandi kalau nggak dianterin. Akhirnya saya bilang, kamu semalam nggak ada. Dari situ dia mulai besok nggak mau nemenin saya lagi. Iya. Lagi posisi kan juga lagi hamil juga tuh. Ya aku sih lagi hamil, saya takut terjadi apa-apa juga gitu kan. Ya udah, emang nggak usah lah ditemenin lagi di rumah aja. Ya, insya Allah sih nggak ada kejadian apa-apa lagi. Itu sih yang bikin saya sampai sekarang masih ingat banget. Sampai sakit ya itulah. Ya memang tadinya saya juga berpikir saya nggak pernah yang namanya percaya yang kayak gitu-gitu ya. Tapi setelah melihat kejadian langsung, dan saya baru yakin gitu kan, ternyata yang seperti ini ada. Memang dalam agama juga kan kita harus yakin dengan adanya yang gaib. Yang tadinya saya cuma dengar cerita-cerita aja, setelah saya mengalami, akhirnya saya baru tahu, baru melihat sendiri kejadiannya seperti itu. Saya rasa itu aja sih bikin saya sampai sekarang tuh masih ya ingat aja sih. Padahal udah lama banget ya, tahun 2001-2002 kan. Masih berasa sampai sekarang. Sampai sekarang sih kalau ingat ya masih takut Masih gitu. takut. Jadi takutnya ini beda ya. Orang yang belum pernah melihat dengan orang yang sudah pernah melihat, itu tingkat ketakutannya mungkin akan lebih berkali-kali lipat orang yang sudah pernah melihat gitu, dibandingkan orang yang belum pernah melihat. Kalau orang yang belum pernah melihat masih 50-50 lah istilahnya gitu. Antara ada, antara enggak, antara ada sugesti lah segala macam. Tapi kalau sudah mengalami sendiri, pastinya kita akan lebih takut lagi kalau mudah-mudahan itu yang terakhir lah. Baik pemirsa, jadi begitulah cerita dari Bang Ari yang dulunya pernah dikerja di gudang pengeboran bagian pengadaan alat ya Bang ya. Ya waktu suatu malam dia ya sempatlah dia ngeliat sosok bisa dibilang kuntilanak lah, yang membuat Bang Arif itu bisa sakit selama 3 hari kurang lebih ya Bang ya. Oke. Buat kalian semua yang suka dengan video-video kita, jangan lupa follow Instagramnya Aija TV, AIJA TV, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta jangan lupa untuk berkomentar di kolom yang sudah tersedia di bawah ini. Oke, akhir cerita saya Jimmy Wellblood, Aija TV.